kita mengerjakan pekerjaan nggak sesuai dengan minat dan nggak sesuai dengan passion kita. Ya kadang begini jadinya gitu karena semuanya passion. Tapi saya mau tanya sama Mas Ronald, masih happy nggak ngejalanin itu? Bagi minum dong. Apaan sih, Nek? Enggak. Bo datang tuh. Gua nebeng kerja ya. Iya, Apa halo, kabar? Sepadang. Wah, sama saudara Sepatu. aja. Mau apa? Ada materai nggak? Emang kamu pikir sini kantor pos? Ih, kan rumah pasti ada biasanya. Sebentar aku bisa lagi ngurusin ya. kontrak. Materai ya? Aku suka bisa simpen di freezer sih. Oh nggak ada. Gimana sih? Ya nggak ada lah, kamu ada-ada aja. Aku adanya minum, aku kasih kamu minum ya. Kamu dari mana sih, Ronald? Enggak, barusan habis meeting, terus karena lapar mau kesini dulu cari makan, habis ini meeting lagi. Oh. Ngurusin ini biasa. Nah, kamu pikir sini rumah makan, cuma numpang makan aja. Ini. Amat. Mana materainya? Nggak punya materai. Ya ampun, minta beliin siapa gitu? Ini bisa. Minta beliin siapa? Mah di sini ada Mbak. Udah minum dulu deh materainya, nanti aja nih minum. Kan tanggal ini bentrok kan. Aduh, gimana sih? Ini meeting kenapa nerima janjian meeting lagi? Aduh. Ini apaan sih? Buat apa sih? Ini jadwal-jadwal gue, ini kontrak, ini briefing, ini invoice, semuanya ada di sini. Tuh Padat kan, banget jadwalnya. gue nyesel juga nih Kenapa sih? ngambil bisnis jual beli planet ini. Agak-agak berat ternyata, ribet, Emang kliennya iya, banyak. kalau mau jangan jadi jual beli planet. Kalau mau dari jual beli kota dulu, baru ke planet. Suka dada aja. Tapi gini, kamu juga masih ngerjain semuanya sendiri. Ngurus jadwal sendiri, ngurus kontrak sendiri, nggak nyariin, ngurusin invoice, materai, Iya, siapa yang mau tanda bantuin? tangan kontrak. Yang mau bantuin siapa emangnya? Mau bantuin? Ya enggak, Nah, tapi maksudnya kan? kan kamu banyak banget yang dikerjain ya, maksudnya kamu harus pinter-pinter dong memilah waktu, terus udah gitu supaya kamu jadi nggak repot sendiri. Ini coba aku mau tanya, semua yang kamu kerjain ini udah sesuai apa passion kamu bilang? Passion. Passion iya. Cuman ya kadang begini jadinya gitu karena semuanya passion. Akhirnya semua diikutin, iya. Semuanya iya, dikerjain. iya. Bikin ini mau, bikin ini suka, bikin itu suka. Akhirnya dar tabrakan. Perkiraan jarak ke sini 3 jam ternyata melenceng gitu kan. Iya. Jadi ribet sendiri. Memang pastinya jadi ribet sendiri. Memang segala sesuatu itu kan memang harus pertama harus sesuai dengan passion apa yang kita jalani, pekerjaan kita. Ya Iya. kan? Terus udah gitu apalagi ya bisa dibilang kalaupun misalnya prosesnya memang nggak sejalan, ya kita harus bisa pintar-pintar membagi waktu karena kita kan nggak bisa ngebelah diri. Andai bisa ya. Seandainya bisa ya pasti nggak bisa lah. Apalagi kalau segala sesuatu kita kerjain sesuai dengan passion, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, sesuai dengan apa yang menjadi minat kita. Biasanya sih semuanya akan bisa terkontrol gitu loh. Tapi ini kayaknya kamu udah kayak out of control gitu deh. Ya enggak, karena ini lagi begini aja, biasanya sih lebih parah. Gini deh, apa? Biasanya lebih parah ini gitu. Gini deh. Aduh, gimana ini ya? Aku tuh ada teman namanya Mas Ardi ya. Mas Ardi ini tuh Ada kerjaan nggak buat saya? Aduh, kerjaan kamu ini aja belum beres. Masih banyak juga jadwal masih pada bentrok-bentrok Sehari minta cuma 3 pekerjaan lagi. kerjaan doang. Astaga. Nih, kayak yang ini ya. Nih, pagi-pagi ini weekend besok, hari Sabtu aku nge-MC di Ancol. Siangnya, aku nge-MC di Taman Mini masih deket. Coba ini Nah, juga jadwal. malamnya aku di Bandung Sweet Seventeen. Ini tuh yang acara karawitan. Iya, di Bandung ini Sweet Seventeen. Pengen karawitan sehari. Kekejar lah. Aduh, Mungkin Ronald. Gini, kali. kamu ngobrol dulu. Nggak tahu. Aku biasanya kalau udah mentok nih ya, kayak urusan pekerjaan, urusan karir gitu kan ya. Aku suka ngobrol sama Mas Ardi. Kamu telepon Mas Ardi deh, kamu aja ngobrol sendiri sama Mas Ardi mau nggak? Tuh, kartu namanya juga masih ada sama aku. Karena saking seringnya aku telepon Mas Ardi. Sebentar ya. Ardi BW. Hah? Pemain badminton. Ih, kamu oldies banget ya. Temennya Alan Beka. Aduh, Alan Beka. Kan, Alan Budi Kusuma. Belum ngapalin skrip lagi. Ini udah nyambung, kamu aja ngomong sendiri. Kamu ngomong sendiri, aku siapin kue buat kamu. Udah nyambung. Tinggal halo. Mas Ardi. Oh, Nah, Mas Ardi, saya Ronald temennya Angie. Iya, kalau misalnya lagi santai nggak Mas?
Oh ya? Iya, kalau misalnya lagi santai dan nggak keberatan, saya lagi ada di rumah Angie nih, ngobrol-ngobrol gitu, boleh nggak? Iya, saya sepupunya. Oh gitu? Boleh. Saya ada. Masih lama ditungguin lah pokoknya. Oke, sip. Oke, makasih. Baik banget sih. Emang baik. Aku tuh sering banget dapat pencerahan dari Mas Ardi. Udah beres urusannya? Apanya? Udah beres, udah curhatnya? Belum, mau kesini dianya. Oh, mau kesini? Mau kesini. Oh, aku kalau lagi Mas Ardi mau kesini, aku juga ini lagi mikir-mikir punya masalah apa ya? Kita cari masalah yuk. Ih, kita cari masalah ya, biar bisa enak gitu curhatnya. Kita pukulin orang yuk. Jangan. Kalau itu masalahnya urusannya ke kepolisian. Kamu ngapain dulu, Ki? Aku beresin dulu ini kontrak-kontrak aku deh. Aduh. Tunggu. Ini sunatan massal. Kamu kerjain juga? Kan yang penting rezeki halal. Abis tuh nyambung. Abis sunatan massal langsung nikahan massal. Emang bisa? Nge-MC. Oh. MC-nya. Kan nikahan 1 kali nge-MC kan lumayan. Kalau massal berapa kali coba? Aku pukul harganya sama. Wah, kaya. Yang sunatan massal juga enak tuh. Boleh dibawa pulang sebagai souvenir katanya. Tapi untungnya di kamu ya Ronald, kamu bisa mengerjakan pekerjaan kamu nih sesuai dengan passion kamu. Yang jadi masalah adalah di saat kita mengerjakan pekerjaan nggak sesuai dengan minat dan nggak sesuai dengan passion kita. Ada teman aku yang begitu, tetap aja dikerjain tapi kerjaannya. Karena? Butuh duit katanya. Kamu tuh kenapa sih tinggal di apartemen sih? Kan jadi jauh ke mobil. Emang aku kenapa? salah bawa maaf, parkirannya jauh dibawa. Kamu sih emang udah sesuai passion sih ya, tapi kayaknya kalau aku lihat kamu tuh terjebak passion. Semuanya mau dikerjain sama kamu. Akhirnya suka semuanya. Istilah bahasa Inggrisnya kebelebekan. Waduh, bahasa mana kebelebekan itu? Oh iya kan, pusing sendiri deh kamu. Duh lah, udah harus bisa dipilah-pilah deh. Halo. Hai, Mas Adi cepet sekali Mas. Ini Mas Adi, halo Mas, saya sepupunya Angie. Ini nih, saudara saya nih. Iya. Ini loh Mas Ardi. Dia tuh lagi pusing, Ronald. Pusing kenapa? Biasa nih semua pekerjaannya tuh, dia kan merasa sudah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan passionnya. Tapi yang jadi problem adalah kalau aku sih melihatnya gini ya Mas, kayaknya saudara saya ini terjebak passion deh. Semuanya dikerjain. Nih ya lihat ya Mas ya, pinjem. Tuh jadwalnya. Tuh, MC di Ancol, Taman Mini. Habis itu ada acara karawitan di Bandung. 17 Agustusan, padahal kan belum ya. Itu dia. Masa udah diambil aja. Karena memang orangnya visioner ke depan. Oh, visioner. Visioner apa Maruk agak beda. Iya. Enggak terlalu beda ya. Ini acara 17 Februari ya, bukan 17 Agustusan. Memperingati itu, apa, Valentine. Iya. Tuh semuanya dikerjain kan. Tuh, lihat tuh Mas. Nggak salah kan? Nggak salah. Tuh. Nggak salah kan? Ya nggak salah, karena kamu semuanya Artinya kerjain sendiri, aku ini laku. pusing. Dengan arti lainnya, aku ini murah. Laris manis ya. Ya sebenarnya kalau kerja itu harus pakai passion ya. Kalau memang nggak pakai passion sih memang nggak asik ya. Mungkin kalau penyanyi itu kan kalau nggak ada passionnya nggak asik. Banyak pekerjaan juga di misalnya di mana lah di perusahaan-perusahaan kita bisa lihat tuh orang yang menyenangi pekerjaannya biasanya jauh lebih bagus pekerjaannya. Cuma dia juga harus hati-hati, lebih total gitu loh. Banyak juga orang yang terjebak nggak mau bekerja karena nggak sesuai dengan passionnya. Oke, ini passion gua nih harus ngerjain ini, tapi akhirnya karena kecintaan dia yang berlebihan juga dia nggak bisa ngatur waktu, akhirnya juga jauh lagi nggak efektif. Jadi manajemen kita terhadap passion kita termasuk juga dengan karir kita juga jadi lebih penting. Tapi Mas, masalahnya gini loh. Ada juga orang yang belum tahu passionnya apa. Nah, sebenarnya passion itu susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Cuma buat anak-anak muda, buat orang-orang yang masih mau mencari arti dalam kehidupan dia dalam bekerja, dia harus mulai untuk mencintai pekerjaannya. Dia harus tahu originalitas dari niat dia, intention dia bekerja itu seperti apa. Dengan cara dicari dulu Dengan ya. dicari, di-engage. Memang nggak ada situasi yang ideal sih. Ya kalau saya ini kan misalnya pengennya jadi artis gitu misal, tapi memang nggak mendukung gitu kan ya. Kalau saya terus mau tetap seperti itu, saya udah ketinggalan zaman karena orang sudah mulai berkompetisi. Jadi kalau saran saya sih
ya nikmati, enjoy, manage waktu kita dengan baik. Karena passion dengan karir itu sangat erat hubungannya. Ya. Nah, kadang-kadangnya juga suka jadi masalah nih ya. Kita udah ngerjain passion sesuai nih dengan pekerjaan kita, sesuai dengan apa yang kita minati. Nah, tiba-tiba melenceng. Kalau ada tawaran yang menggiurkan. Dengan alasan kali saya memiliki passion lain deh, saya cobain. Ya kita nggak pernah tahu kan. Iya, Ya. Tapi kan? maksud saya begini, kadang-kadang kita harus cari dulu intention kita bekerja itu apa, niat utama kita bekerja apa. Kalau saya kasih tahu ya sebenarnya orang itu happy kalau pindah pekerjaan ke, dan misalnya saya nih dari perusahaan saya sekarang ke perusahaan lain, happy-nya itu cuma 3 bulan aja tuh kalau dari sisi uang. Bulan Istilahnya madunya tuh. Bulan madunya habis istilahnya itu tuh masa-masa uangnya bulan madu. assalamualaikum semua karena habis gitu kan, karena lifestyle kita mungkin meningkat segala macam, kemudian sehingga kita nggak cope lagi, akhirnya kita juga bener nggak gue pindah ya. Jadi banyak alasan sebenarnya. Passion itu adalah sesuatu yang harus kita ciptakan. Dan kita, dari kecil kan sebenarnya kita nggak tahu kan benar passionnya mau jadi apa. Mas Ronald tuh, apakah dulu yakin bakal mau jadi aktor watak seperti ini kan? Dulu Enggak. saya maunya jadi dokter, kan nggak bisa. Dokter watak soalnya. Karena ini Jadi kalau dokter nyata loh. berakting, kamu sakit apa? Kenapa kamu Dokter Gigi Fadli bisa begitu. Itu bukan passion, the passion. Benar banget. Iya, jadi harus dicari, ditemukan. Kuncinya sih engage dengan pekerjaan kita. Engage harus diciptakan. Kita benar-benar ngerasain bahwa ini bagian dari cara kita untuk kemudian mencapai impian yang lebih tinggi tentunya. Misalnya, kalau saya pengen naik haji, kalau saya pengen Ada tujuannya. ada tujuan, ada pengen keluar goals-nya. negeri segala macam. Nah, bekerja itu kan bisa jadi 2 hal. Pertama sebagai alat, ya, yang kita gunakan untuk bisa mencapai tujuan kita, atau pekerjaan itu adalah tujuan utama kita. So you have to know. Kalau misalnya anda nggak tahu dari awal, makanya banyak orang yang terjebak, sebenarnya gue mau ngapain sih gitu ya. Dan banyak sekali coba kita lihat, banyak sekali lulusan universitas, kuliahnya di mana, Iya, kerjanya di mana? gitu loh. Kerja di bank, dulu kuliahnya peternakan gitu. Iya. Teman aku banyak kan gitu. Jadi harus dicari segala macam, kemudian kita bisa manage waktu kita bisa manage karir kita dengan baik, segala macam. Nah, Indonesia ini lagi berkembang loh. Iya. Jadi artinya tanpa atau pakai passion, Anda juga masih bisa menemukan pekerjaan yang bisa membawa Anda untuk mencapai tujuan. Dan menemukan passion baru dan mungkin. menemukan passion baru. Berarti tidak gitu. haram kita ganti passion. Tidak haram, karena itu kan masalah kita mencintai pekerjaan kita atau enggak kan. Kalau passion saya memang passion show. Passion tetap. Ngomong-ngomong Mas Ardi belum aku kasih minum. Aku kasih minum dulu ya Mas ya. Ganti duit aja lah. Jangan dong Mas. Nggak bisa ya? Mau minum apa Mas? Ada teh sama teh. Nah, kok Saya passion fruit. Jadi gitu ya, semuanya harus disesuaikan sama passion dan jangan sampai kita terjebak passion. Nila masih terjebak nih, ini dia terjebak jadwal. ini terjebak duit sebenarnya. Benar. Nah, soalnya kan kontrak kalau misalnya kita nggak ditepati kan kenapa nanti? Iya sih. Sama kita juga jangan sampai tertekan ya Mas. Tapi saya ya? mau tanya sama Mas Ronald, masih happy nggak ngejalaninnya? Nah, apakah jangan-jangan sudah happy. kalau dari wajahnya soalnya tertekan ya Mas Karena Ardi? salah satu kunci passion itu dia pro bono juga happy, hasilnya nggak dibayar juga happy. Happy nggak? itu Kadang-kadang saya happy misalnya. Yang benar. Bener. Oh benar ya? Bener, saya banyak kok, bukan banyak ya, ada acara yang kadang-kadang menurut saya sih hidup tidak selalu selamanya. Iya. Ada saatnya kalau Berarti misalnya- ini beliau udah nemuin passionnya nih. Iya. Benar. Jadi kita juga nggak boleh terbebani ya Mas Iya. Ardi ya. Di saat kita mungkin melakukan kayak tadi nih emang bisa dibilang Ronald memang udah nggak terbebani dan nggak tertekan dan nggak terpaksa karena bahkan kadang-kadang melakukan pekerjaannya tanpa dibayar pun juga mau. Itu gitu kan, atau ekstrim pro ya, bono tapi ya. memang kalau orangnya sudah passionnya sudah Iya. tinggi, kadang-kadang dia melakukannya just for fun, Iya. sosial, segala macam. Dia udah ngerasa nyaman aja. Dan memang banyak juga kan kalau kita ngelihat quotes itu, orang itu ngerasa bahwa hidup itu adalah ketika Anda sibuk, sementara planning Anda terus ada dan banyak. Jadi, tapi hati-hati kan, yang namanya manusia juga punya keterbatasan. Iya. Ya, nggak sih? Tadi saya
saya sibuk, akhir tuh capek, badan sakit ya kan? segala macam. Jadi harus juga diatur. Cuman terlepas bahwa ada masalah atau isu mental dan lain-lain, tapi yang paling penting saya pikir sih adaptasi dan terus belajar. Sehingga kita bekerja jauh lebih baik. Serius pisan ya. Iya ya, gitu. Aku banyak senangnya Mas, ini suka gitu. Tapi kadang-kadang juga harus hati-hati. Ada image yang harus dijaga juga kan. Kalau Anda nanti nggak bisa memenuhi keinginan klien, mending ada benar Pak, saya passion, sumpah swear saya passion gitu loh. Tapi nggak meet the target. Dan satu hal lagi kalau misalnya kita bawa ini ke misalnya lingkungan organisasi gitu ya, karena kalau Kang Ronald kan misalnya bekerja untuk diri sendiri dan lain-lain. Kalau di lingkungan perusahaan itu juga harus hati-hati. Kadang-kadang kalau kita sudah kelihatan passion pun gitu, kita nggak bisa nafikan bahwa kita juga bagian dari lingkungan yang lebih besar kan. Makanya kemudian tadi saya sampaikan adaptasi terhadap lingkungan kita juga. Saya punya passion nih, saya punya passion. Tapi Anda harus juga ngerti kok kalau Anda jadi atasan, apakah anak buah Anda juga punya passion yang sama dengan Anda. Kalau seperti itu gimana tuh? Secara tadi kan juga Mas Ridi bilang ada yang memang istilahnya ya baru coba-cobalah mencari passionnya gitu. Ya, komunikasi sebenarnya yang paling penting sih. Kalau sebagai atasan, Anda harus komunikasi. Ini passion saya nih, saya senang nih melakukan pekerjaan ini. Tapi kita punya staff, punya bawahan nggak senang melakukan pekerjaan ini. Karena nggak semua orang kan tadi kalau saya balikin di pembicaraan kita yang awal, nggak semua orang itu punya tujuan yang sama dalam bekerja. Ada yang bekerja misalnya memang mau mencari duit. Ada yang memang sebenarnya status saja. Cuma cari sibuk Kak. Iya ya. Duitnya udah banyak gitu loh. Tanah, sawah di Cianjur misalnya udah banyak gitu. Hanya buat status aja. Jadi status aja. Supaya keren gitu. Cuma mencari status. Jadi dipasang status di Facebook, dipasang statusnya di pet, di mana-mana. Statusnya sedang berada di kantor ini. Kantornya yang keren. Yang keren. Apa juga kerjaannya dia terima aja dulu ya. Iya. Nah, dalam konteks seperti itu, kadang-kadang orang yang patience itu kadang-kadang udah nggak kenal waktu, nggak kenal ini. Yang saya takut adalah mereka lupa bahwa masa depan itu juga harus dijaga gitu ya. Makanya kemudian penting juga untuk misalnya berinvestasi dan lain-lain. Itu dia. Aku belum punya investasi. Kamu kan uangnya banyak banget nih dari pekerjaan-pekerjaan kamu yang kamu jalankan sesuai passion. Penting juga kan ya Mas ya? Iya, harus berinvestasi. Investasi misalnya kalau misalnya Anda belum punya asuransi kesehatan, Anda punya asuransi kesehatan. Apalagi tadi untuk urusan kesehatan. Untuk ini segala macam. Kalau nggak pusing sendiri kan kelihatan kalau udah pusing segala macam, mental jatuh, fisik kemudian sakit. Jadi semuanya dari hasil kerja keras kita juga intinya harus ada ujungnya ya Mas ya. Ada ujungnya. Bukan hanya sekedar cari uang terus uangnya ditaruh aja gitu, disimpan begitu aja atau bahkan kita spend tanpa tahu untuk hal-hal yang penting atau enggak. Mendingan kita buat investasi, asuransi. Udah saatnya Mas Ronald. Iya ya, jadi kepikiran nih sekarang. Makanya mulai sekarang menurut saya kontrak-kontrak yang tadi bagi dua ya kita dibagi dua. Loh, jangan. Mereka carinya aku gimana sih? Nanti aku tanya-tanya ya. Ya coba ada yang bisa dicoret nggak? Coba deh sisihkan waktu untuk kamu mungkin ya mulai lihat-lihat deh. Ini daripada sibuk ngurusin ini semua nih kontrak ini kontrak kerjaan ini mau. Apaan? Gulat lumpur. Aku jangan deh, aku pilih pasir, ada. Nah ini beberapa kamu udah mesti kamu cari-cari deh mana yang nggak penting. Lalu kamu mulai belajar juga, mempelajari kayak tadi investasi. Jadi uang kamu nggak. Makasih loh, jadi tercerahkan. Kalau cuma dia doang, aku nggak mau dengar. Tapi kalau udah dua orang yang ngomong, aku dengar sekarang. Aku udah berusaha loh Mas, minta dia supaya investasi ke aku aja. Jadi kalau karir itu kan tadi karir, passion tuh kaitannya selalu dengan masa depan. Kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion kita, itu seperti bisa dibilang asuransinya kita juga ya Mas ya? Gitu. Itu adalah investasi kita terhadap diri kita karena kita senang melakukannya, karena kita selalu belajar dan selalu berubah untuk jadi yang lebih baik. Tuh. Wah, saya tercerahkan nih. Iya. Kalau bisa dibuat status Facebook. Iya. By Ardi gitu. Tercerahkan saya langsung nih. Iya kan? Ya udah kalau gitu silakan diminum dulu dong. Thank you banget nih. Kasian loh Mas Ardi dari tadi jadi nggak minum. Materai punya enggak? Jadi kesini cuma mau minta materai aja. Tapi investasi asuransinya bener loh. Bener-bener aku pamit ya, bisa di asuransi. Aku mau meeting lagi. Mari, Mas, nanti aku boleh telepon-telepon ya. Yaudah, aku pamit ya. Dah. Tuh tasnya ditinggal lagi sama dia. Maaf ya Mas ya, saudaraku nih sibuk banget. Silakan diminum. Thank you.